till I'm off of you. I can't get you off my head. But for some crazy reason I can't get you off my head. 'Cause I can't get out of here until I get off of you. And I'm not to start again. Oh, wanna find something new. Lord knows I'm trying. I'm really, really trying. But I can't get on to him till I'm off of you. I can't get onto him until I get over you. And I'm down to start again. Wanna find something new. Terbaik kamu, Hit Music Station. Pro 2. You are listening to Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Oke, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Iya, balik lagi nih barengan sama Krismi dan juga Fatih di pagi hari ini teman Pro 2 di hari Jumat ya. Dan hari ini teman Pro 2 kayaknya hari yang berbahagia nih ya buat kalian atau buat kita semua nih, karena sebentar lagi juga mau mudik nih teman Pro 2. Tapi sebelum mudik ya teman Pro 2 ya, kita juga perlu nih mempersiapkan kesehatan kita gitu ya selama Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Nah, seperti apa sih mempersiapkan kesehatan kita teman Pro 2? Nanti juga kita bakal ngobrol ya barengan sama apoteker Dep Ramasuti TS Farm nih yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini teman Pro 2 di studio Pro 2 Pontianak. Mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya kakaknya. Halo, selamat pagi kakak. Halo, selamat pagi. Nah, gimana nih kabarnya hari ini kakak? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudik gak? Walaupun mudik nanti hari Minggu kita mau mudik. Hari Minggu agak mepet ya Mepet mudiknya. banget. Mudiknya Karena kita persiapan dulu nih Oh, sekarang yes. sebelum mudik ya. Yes, benar banget, harus dipersiapkan, gak hanya apa ya namanya pakaian, kendaraan, tapi juga kesehatan yang pastinya harus disiapkan ya kakak ya. Mudiknya kemana nih kak? Mudiknya lumayan sih ya, ke Sosok, Sanggau. Wih jauh. Tapi hari Minggu itu nggak terlalu mepet kakak. Hari Senin kan soalnya kita udah lebaran nih. Soalnya kita gimana ya, serasa kerja banget gitu kan ya. Jadi persiapannya harus ekstra-ekstra nih untuk mengumpulkan duit untuk bagi-bagi THR mungkin ya. Saya dibagi nggak kak THR-nya kak? Oh, mungkin hari ini saya yang dibagi nih hari ini. Bisa ya gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2 ya, tema kita hari ini nih barengan sama apoteker Depra ya teman Pro 2 tentang suplemen kesehatan selama Ramadan dan juga Idul Fitri nih. Nah kak, sebetulnya selama Ramadan dan juga Idul Fitri yang sebentar lagi ini penting nggak sih kak suplemen ini gitu untuk tubuh kita sendiri? Penting banget kan, penting banget. Kalau kemarin waktu awal sebelum Ramadan itu penting karena kita harus Ramadannya dalam keadaan fit. Kan kita nggak kepengen Ramadannya itu kepotong karena nggak bisa berpuasa karena mungkin sakit atau kecapean. Kalau kali ini supaya pas Idul Fitrinya itu dalam keadaannya tuh yang fit. Jadi suplemennya juga beda-beda tergantung alasannya kita maunya mau apa gitu alasannya. Oke, jadi suplemennya berbeda-beda nih. Nah, untuk
suplemen ini sendiri apakah digunakan hanya untuk orang-orang tertentu saja nih, misalnya orang hamil ataupun juga menyusui ataupun juga orang-orang yang sakit, atau kita sebagai orang yang sehat ini juga boleh nih untuk minum suplemen? Oh, sangat-sangat dibolehkan karena suplemen itu luas banget ya cakupannya. Jadi sebelum lebaran ini kita alasannya beda-beda, setiap orang kan beda-beda mau minum suplemennya mau untuk apa. Kalau saya karena bekerja keras tadi itu kan ngumpulin banyak uang untuk THR insya Allah. Jadi saya harus minum vitamin yang mungkin untuk menambahkan stamina saya supaya pada saat puasa pada saat Idul Fitri nanti tetap dalam keadaan yang fit. Terutama saya mau mudik juga. Nah, jadi saya harus menjaga stamina, ekstra menjaga stamina. Terus juga ada orang minum vitamin itu untuk kulit. Fungsinya untuk kulit, jadi biar kulitnya glowing pada saat lebaran. Nah, ada juga yang minum vitamin itu pada saat Idul Fitri supaya apa? Supaya nanti pas pada saat makan makanan yang ekstra banyak kalori tinggi, cenderung berkolesterol juga tinggi, itu nanti akhirnya dalam keadaannya fit juga. Kita harus mempersiapkan itu. Pokoknya semuanya harus dipersiapkan ya, karena juga pada saat Idul Fitri ini kita makannya kalap banget ya Kak ya. Makan santan, makan kue lapis, makan minum-minuman yang bersoda gitu kan, dan harusnya itu juga harus kita batasi ya. Kita harus aware banget terhadap kesehatan itu. Nah, juga untuk yang mungkin lansia ya, kan mau lebaran itu nanti pada berdatangan nih anak, cucu. Jadi mau enak gendong cucu ya harus minum vitamin dulu gitu. Takutnya nanti pas gendong cucu aduh encok sakitnya, nggak mungkin gitu. Yes, benar banget. Dan juga tentunya disesuaikan juga ya Kak ya, suplemen atau vitamin sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau tadi misalnya kita mau perjalanan jauh nih Kak, kan ini kan lagi musim-musimnya mudik nih ya. Suplemen seperti apa sih yang biasanya digunakan gitu untuk orang-orang yang mudik? Suplemen yang mengandung vitamin B kompleks, mengandung zinc. Nah, nanti pada saat ke apotik atau kemana ya, ke apotik lah ya terdekatnya. Jadi nanya dulu ke apotekernya, Mbak saya mau beli vitamin yang memang vitaminnya untuk tambah stamina karena saya bentar lagi mau mudik. Karena nanti kalau saya katakan mengandung zinc itu juga beda-beda. Ada zinc yang untuk kesehatan kulit, ada zinc yang untuk kesehatan diare, pencernaan. Ada juga zinc yang dipakai untuk memang untuk meningkatkan stamina. Jadi beda-beda dia. Nanti waktu minumnya juga berbeda-beda. Iya sih, pastinya berbeda-beda semuanya ya. Itu untuk beda persiapan, alasan, beda multivitaminnya, beda cara minumnya semuanya. Iya benar, itu untuk persiapan mudik nih. Kalau sudah selesai mudik nih, mau lebaran nih Kak, kira-kira vitamin yang cocok nih buat kita yang suka kalap makan, mungkinnya makan rendang, makan yang berlemak, makan yang bersantan, berkuah gitu, kira-kira ada nggak sih Kak? Oh, itu ada banget. Itu namanya minyak ikan, fish oil. Nah, minyak ikan ini juga banyak beda-beda dia. Ada minyak ikan yang digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan. Ada minyak ikan yang dipakai untuk meningkatkan kecerdasan otak anak. Ada minyak ikan yang dipakai untuk melebarkan pembuluh darah, menjaga elastisitas pembuluh darah dan membersihkan plak-plak kolesterol. Nah, untuk kita yang lebaran ini tentunya minyak ikan yang menjaga kesehatan pembuluh darah dan membersihkan plak-plak kolesterol tadi di pembuluh darah. Jadi minyak ikannya juga beda-beda gitu. Minyak ikannya juga beda-beda dan semua itu harus serba ditanyakan dengan apotekernya. Iya, jadi dikonsultasikan dulu. Iya, gitu. jadi nggak sembarangan kita beli minyak ikan aja gitu kan. Minyak ikan tuh minyak ikan yang ini kan Kak, bukan minyak habis kita goreng ikan kan. Bukan. Beda ya kayak. Beda. Mungkin itu minyak jelantah itu minyak jelantah ya namanya. Takutnya salah persepsi gitu kan, minyak ikan gitu. Jadi minyak ikan itu yang ada di apotek ya. Oke, ini teman Pro 2 ya tadi ya seputar suplemen nih yang kamu gunakan mungkin selama kamu mudik ataupun pada saat kamu lebaran nih teman Pro 2. Apabila kamu kalap ya, dan buat kamu juga yang pengen tanya-tanya nih, boleh langsung bergabung bareng kita ya di WhatsApp 081157011018 ataupun juga DM di Instagram @pro2pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Nah Kak, yang namanya mudik ya Kak ya, kan pasti kan perjalanannya jauh banget nih ya. Kira-kira nih suplemen yang membuat kita atau tubuh kita nih tahan gitu loh biar nggak lemas, ada nggak? Vitamin yang mengandung multivitamin dan mineral. Jadi dia lebih kompleks. Vitaminnya ada B kompleks, ada isinya vitamin zincnya juga di dalamnya, ada magnesiumnya, ada kalsiumnya juga, ada vitamin D-nya. Jadi isinya lebih kompleks. Nah, itu lebih jreng yang gitu meningkatkan stamina. Iya, biar jreng banget gitu karena juga apa ya namanya mudik tuh kan pasti jauh dan capek, pasti lemes banget, dan vitaminnya banyak banget tadi Kak. Apa-apa aja itu termasuk di dalam itu kan kalau dibeli di apotek itu ada satu sediaan yang memang sudah multivitamin.
multivitamin dia. Memang makanya nyebutkannya multivitamin dan mineral. Saya mau beli multivitamin dan mineral. Jadi isinya udah kompleks banget, udah itu tadi. Ada vitamin B kompleks aja ada B1, B6, B12 dan BBB lainnya. Kemudian ada zincnya, ada vitamin C-nya, ada vitamin D-nya, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, ada sengnya, ada Jadi lengkap semuanya di situ Iya. ya. Jadi nggak perlu dibeli satu. Satu. Jadi nggak ribet juga Iya. gini minumnya juga kan ada waktunya nih. Kira-kira waktu yang terbaik nih buat kita minum suplemen nih Kak, kapan nih Kak? Sehari 1 kali aja, cukup 1 kali malam. Malam hari ya, Iya. karena kita berpuasa ya. Malam setelah makan boleh, setelah makan malam Setelah makan malam itu boleh boleh. makan. Atau setelah makan sahur juga diperbolehkan. Atau sebelum kita berangkat mudik? Sebelum berangkat mudik, kalau itu kan puasa ya, gimana dong? Kalau mudiknya subuh boleh setelah boleh sahur boleh. setelah sahur ya boleh Iya. ya, tapi asal puasa nih. Kalau nggak puasa boleh kapan aja ya kayaknya ya. Beda-beda dia, boleh. Ada vitamin yang memang harus diminum untuk malam hari, ada vitamin yang diminumnya untuk pagi hari. Kenapa diminumnya malam hari? Karena ternyata vitamin itu yang mineral itu bagus untuk meningkatkan pola tidur kita, meningkatkan kenyamanan tidur kita tadi. Jadi kan intinya kalau kita udah nyaman tidurnya, jadi paginya rileks badannya. Iya, gitu. benar banget sih. Jadi bisa untuk relaksasi sekalian. Tapi ada vitamin yang memang harus diminum untuk pagi hari gitu. Contohnya kayak vitamin yang mengandung ginseng gitu. Jadi itu diminumnya pagi hari karena membentukkan energi untuk kita beraktivitas di pagi hari gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman Pro 2 ya. Dan kayaknya juga masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga yang masuk nih. Tapi nanti kita bacain teman Pro 2 ya. Dan kita break dulu sebentar nih. Dan buat kamu yang masih tanya-tanya atau penasaran nih, apa sih obrolan kita di hari ini dan ketinggalan nih, langsung aja kamu bergabung ya di YouTube-nya kita di RRI Pro 2 Pontianak. I was in a sheer dream.
Pro 2. Kamu masih dengerin Topik Serba. Topik Serba ada. Yes, masih balik lagi ya barengan sama Krismi, Fatih dan juga Kak Depra nih teman Pro 2 ya. Dan masih di Tos Serba, topik serba ada nih. Dan juga masih ngebahas seputar suplemen kesehatan selama Ramadan dan juga Idul Fitri ya, yang sebentar lagi akan kita rayakan gitu ya. Kan ini kan lagi musim-musimnya orang mudik nih Kak ya. Dan juga cuaca di hari ini kayaknya panas terik banget gitu kan. Gimana sih caranya, kan kita lagi puasa nih, terus juga biar menghidrasi gitu supaya kita tuh nggak dehidrasi gitu Kak. Ada nggak sih suplemennya yang bisa diminum atau dimanfaatkan gitu? Kalau supaya nggak dehidrasi nggak ada ya. Dehidrasi itu kan cuma untuk minum air putihnya aja. Tapi kalau untuk supaya kulitnya tetap nggak kering itu ada suplemennya gitu. Jadi itu suplemennya seperti ya suplemen yang mengandung vitamin E. Jadi minumnya cukup sehari 1 kali malam. Jadi bisa untuk melembabkan kulit. Oke. Yang diminum. Ngomongin soal kulit juga nih ya, dan juga lebaran nih biasanya orang pengen glowing nih Kak. Iya, itu udah dari awal Ramadan tuh yang ciwi-ciwi tuh pada mulai udah beli vitamin karena maunya kelihatan glowing gitu. Apalagi mereka-mereka yang memiliki jerawat mungkin ya, jerawat terus ada banyak bekas-bekasnya, dan itu sangat membantu banget gitu vitamin tersebut gitu. Jadi memang jadi beda-beda juga, beda usia, beda kondisi kulit, beda lagi vitaminnya seperti apa. Oke, ini untuk jerawat ada, terus juga untuk yang bikin glowing gitu kulitnya jadi putih atau gimana gitu ada nggak sih Kak? Ada, itu vitaminnya yang mengandung glutathione. Jadi suplemen vitamin mengandung glutathione itu bisa membantu untuk mencerahkan kulit gitu. Oke, ada dijual secara bebas Kak atau bagaimana nih Kak? Jualnya secara bebas, produknya boleh nggak disebutin deh? Tit aja. Tit gitu ya, nggak boleh nyebutin produk, kita nggak boleh iklan. Nggak boleh iklan di sini, nanti kita ngomongnya di belakang aja ya. Iya. Dan buat kamu yang penasaran langsung chat aja nih, nanti kita balas ya secara pribadi nih teman Pro 2 ya. Nah, untuk efek samping penggunaan obatnya sendiri nih Kak ya, salah satunya adalah suplemen glutathione misalnya. Itu kan kayaknya untuk mencerahkan kulit ini ngefek banget nggak sih Kak? Ataupun mungkin kalau misalnya penggunaannya dalam jangka panjang tuh apa yang akan terjadi? Kalau penelitian itu belum ada ya, penelitian efek samping jangka panjangnya. Bahkan ada penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum vitamin dengan dengan dosis dan aturan yang tepat itu sangat membantu untuk si pasien tersebut gitu, untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Oke, jadi aman-aman meningkatkan aja daya tahan ya. tubuhnya, iya. Yes, benar banget. Kecuali orang yang biasanya ada yang mau instan nih pakai suntik putih biasanya biar cepat putih gitu. Ini ada efek sampingnya juga nggak sih Kak? Itu kita beda konteks kalau yang Oh, itu beda ya. Lagi Kita beda yang cerita. oral aja diminum. Oke, jadi ini beda ceritanya ya. Dan juga aku dengar juga sih dari temanku kalau misalnya kita nggak sering-sering minum, katanya itu bisa bahaya katanya kayak gitu. Berarti artinya minum air putih ya. air putih ya. Karena semua obat-obat yang kita minum itu kebanyakan keluarnya lewat urin. Jadi kita untuk membantu keluarnya lewat urin itu harus dengan banyak minum air putih. Dan juga air putih itu juga untuk membantu kesehatan si ginjal kita juga. Gitu. Oke, jadi seperti itu teman Pro 2 Jadi ya. itu berlaku untuk semua obat sebenarnya ya. Semua obat ya. Jadi intinya minum air putih juga ini ya kayak bisa membantu kelembapan kulit juga Kak atau bagaimana? Iya bisa juga supaya nggak dehidrasi itu tadi kan ya. Betul. Jadi supaya tidak dehidrasi selama kamu mudik ya teman Pro 2 ya, boleh nih kamu minum suplemen atau mau tanya-tanya juga bareng kita di sini boleh banget ya. Langsung aja nih bergabung bareng kita di WhatsApp 081157010118 ataupun juga DM di Instagram kita ya di @pro2pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital nih. Nah, balik lagi ke pertanyaannya selanjutnya Kak ya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi suplemen gitu ya, tapi kita juga ada nih resep dari dokter misalnya kita punya penyakit tertentu gitu ya. Nah, ini bagaimana nih cara mengkonsumsi suplemennya Kak? Kalau sudah, maksudnya di rumah juga minum obatnya resep dokter, terus kemudian minum suplemen juga. Nanti waktu di apotek bilang aja sama apotekernya bahwa saya konsumsi obat ini, karena beda obat yang diminum beda perlakuan dia. Misalnya kayak orang punya penyakit darah tinggi, itu minta vitamin multivitamin misalnya. Jadi kita nggak memberikan yang ada ginsengnya karena bisa membahayakan juga untuk kesehatan jantungnya gitu. Oke, di YouTube ada pertanyaan Fatih?
aku cek dulu nih ya untuk di YouTube nih masih sepi senyap ya. Tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya juga nih kan. Apalagi ini kan kita kayak pemulihan saat pasca puasa gitu kan ya Kak ya. Gimana sih biar nutrisi kita tuh tetap seimbang mengingat orang nanti bakalan cenderung berlebihan katanya saat berlebaran. Kalau misalnya selama puasa kan kita ditahan gitu kan, nanti pas lebaran tuh kita berlebihan langsung gitu. berlebihan, langsung kalap semuanya tuh kalap kayak gitu. diembat ya. Ada nggak sih? rendang, opor, petis semuanya Itu ya. kan nanti bakal berpengaruh ke entah itu ke gula darah lagi, ke lemak gitu kan. Nah itu nanti gimana tuh Kak? Ada nggak suplemen-suplemen khusus untuk teman-teman kita yang mungkin perlu menjaga itu Kak? Ada suplemennya itu yang berisi minyak ikan. Tapi nanti kalau datang ke apotik sebutkan dulu kepengennya untuk apa gitu, untuk menjaga kolesterol sama untuk menjaga misalnya untuk gula darah supaya nggak naik gitu. Soalnya minyak ikan itu sendiri itu fungsinya tadi beda-beda tadi ya. Tadi awal sudah saya terangkan. Ada yang untuk kecerdasan, ada yang untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Kalau yang ini dipakai untuk minyak ikan yang dipakai untuk membersihkan lemak, plak-plak dari kolesterol, lemak di dalam pembuluh darah, sama untuk melebarkan jalur pembuluh darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, sama bisa juga untuk menjaga pankreas, fungsi pankreas untuk pasien penderita diabetes seperti itu. Minyak ikannya beda gitu. Beda, Iya sih. beda. Sama jaga pola makan juga lah nanti selama lebaran kan udah tahu dirinya mungkin kolesterol tinggi gitu kan, lalu malah dipaksain gitu. Bener banget, apalagi kalau lebaran terutama hari pertama tuh ya, habis satu rumah diajak makan, main lagi ke rumah lain, makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan Tapi lagi, makan boleh lagi. dipersiapkan gitu ya. Iya, Kak boleh Depra dipersiapkan ya. minyak ikan ya, dia Minyak minyak ikan. ikan. Minyak Tapi ikan. tapi pun tanya dulu sama apotekernya, jangan pula kamu beli minyak ikan. Aku tahu minyak ikan yang untuk kucing tuh nggak sih kamu? Tahu. Ya kan kejauhan. Bukan yang warna merah kecil itu nggak sih? Kok merah kuning dong Oh Bu? kuning kah? Yang kayak apa sih, kayak pipet gitu yang minyak ikan atau apa tuh? Ya, kayak- bening gitu dia. Oh yang warna bening ya, berarti aku Iya. salah berarti. Nah Kak, kan selama lebaran nih banyak orang yang pengen glowing juga, pengen apa sih namanya menjaga biar kalorinya juga tidak terlalu tinggi gitu ya kan, itu kan berarti kan banyak banget nih suplemen-suplemen yang dikonsumsi gitu ya. Apa sih efek samping dari suplemen-suplemen yang dikonsumsi secara bersamaan nih Kak? Ada nggak sih efek sampingnya juga? Ini gini ya, nggak semua suplemen langsung kita minum dalam waktu yang bersamaan. Misalnya Mbak siapa namanya, lupa saya. Crispy. Oh, Mbak Crispy. Crispy. Dengan penekanan ya. Misalnya Mbak Crispy nih pengen glowing nih, jadi minum vitamin yang untuk kulit itu sehari 1 kali malam, misalnya habis makan malam. Nah kemudian vitamin yang untuk menjaga kesehatan pembuluh darah tadi ya, untuk dari lemak kolesterol sama untuk menjaga kesehatan pankreas, itu minumnya sehari 2 kali, pagi dan malam. Oke, jadi tergantung juga dari penggunaannya ya. Jadi nggak melulu harus 1 kali itu langsung sama-sama gitu Iya. makan suplemennya. Jadi gitu. nggak semuanya langsung diminum dalam waktu bersamaan gitu. Oke, jadi seperti itu nih teman Pro 2 ya. Dan mungkin juga buat kamu yang masih pengen tanya-tanya nih, boleh banget ya langsung aja bergabung bersama kita di WhatsApp kita di 081157010118 ataupun juga DM di Instagram @pro2pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital nih. Terus nih ada yang bertanya ya, ada Rini nih di Sungai Rengas ya. Ada pertanyaan nih, apakah ada suplemen yang bisa membantu mengatasi efek dari konsumsi makanan berlemak tinggi dan gula nih saat lebaran katanya Kak? Vitaminnya ya kan, Iya. suplemen makanannya itu minyak ikan. Minyak ikan lagi ya. Minyak ikan. Gula juga sama? Gula juga sama, karena minyak ikan itu berdasarkan penelitian itu bisa untuk membantu menjaga pankreas. Jadi pankreas itu adalah organ dalam tubuh kita yang membantu untuk menciptakan insulin. Nah, jadi si minyak ikan itu fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas insulin tadi. Jadi insulin itu akan mengikat glukosa dari yang kita makan. Nah, jadi fungsinya di situ dia. Oke. Jadi dengan minum minyak ikan itu diharapkan nanti pada saat kita makan banyak yang mengandung gula, kadar gulanya bisa turun di dalam darah. Oke nih, artinya kita juga harus stok ya hari ini ya minyak ikan sebanyak-banyaknya ya, bukan minyak ikan yang ada di dapur kamu ya, tapi yang ada di apotik ya hari ini ya. Nah ini ada pertanyaan juga nih, unik nih Tom Berdua ya. Aku coba bacain dulu dari siapa nih, Dewa di Sungai Jawi. Dia nanya soal gimana dengan teman-teman yang mungkin punya alergi katanya. Untuk ini pertanyaan kepada apoteker ya. Ada nggak sih kayak vitamin atau suplemen khusus yang perlu dibawa kemana-mana saat berlebaran katanya. Entah kita nggak tahu kan hidangan orang pas di rumah ternyata kita alergi gitu ya. Itu ada nggak kayak suplemen atau obat atau apa gitu Kak untuk mengatasi alergi? Alergi sih
nggak dengan vitamin dia ya, dengan obat alergi tentunya. Obat Jadi yang alergi. harus dibawa itu obat alerginya. Jadi nggak Mm-mm. vitamin yang dibawa. Oke, Oke. bukan vitamin tapi justru malah obat alergi. Jadi dia harus tahu dulu dong dia alergi apa ya kak ya? Obatnya cenderungnya biasanya sama Oh, dia sama. ya. Cuman biasanya kan ada orang yang habis makan udang langsung gatal-gatal, badannya langsung biduran. Ya udah minum obat alergi gitu. Oke. Contohnya kayak aku habis makan udang langsung sakit perut gatal-gatal. Berarti Jadi udah tahu gitu udah ya. tahu, iya. Obat alerginya juga sama ya semuanya, kayak misalnya orang yang alergi debu gitu minumnya obat yang alerginya sama juga Iya, gitu. sama dengan golongan antihistamin gitu. Nanti antihistamin sendiri tuh ada beda-beda lagi obatnya gitu. Ada beda-beda Oke. lagi kekuatannya ada beda-beda lagi. Nanti Iya. jadi konsultasi lagi nanti sama dokter atau sama apoteker. Bener. Paling sering sih yang saya dengar emang antihistamin ya kak Iya. ya. Untuk ya kalau yang aku dengar tuh untuk yang bersin-bersin terus tuh antihistamin kadang. Iya. Karena adikku tuh alergian orangnya. Jadi aku Betul. udah hafal banget lagi ya sama. Ya sih, jadi adikku juga perlu bawa tuh nanti tuh antihistamin dan sebagainya. Bawa gitu kan ya. ya ke sini ya. Adiknya mudik ke sini nggak Fatih? Enggak lah, di sini emang di sini. Oh di sini. Oh iya Iya. iya iya. Lanjut lagi nih, ada pertanyaan juga dari Wulan ya di Parit Mayor katanya. Ada suplemen yang bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan nggak kak selama Ramadan? Kan ini masih Ramadan juga, dan juga biasanya kan Ramadan nih banyak juga yang merasa apa ya, habis sahur gitu pasti sakit perut nih biasanya kan, apalagi mau mudik nih sekarang gitu kan. Ada nggak sih kak suplemennya kak? Ada suplemennya probiotik, isinya probiotik dia. Dan biasanya harganya agak lebih cenderung agak mahal gitu. Agak lebih mahal ya. gitu. Supaya kita nggak beli probiotik nih kak, supaya kan nggak mengeluarkan uang yang banyak gitu. Apa sih yang harus kita makan gitu pada saat kita sahur gitu supaya nggak sakit perut? Ini sakit perutnya karena apa ya? Karena mah kali ya. Karena mah mungkin bisa jadi, atau mungkin karena nggak biasa makan subuh mungkin ya kak ya. Ya Kan pola makan aja sih yang diatur tentunya ya. Jadi makan makanan yang pedas, santan itu dikurangin aja dulu. makanya. Karena itu yang biasanya buat sakit perut tuh, buat mah kambuh juga iya. Nah makanya Jadi juga makannya perlahan dengan minumnya air putih, ya dikurangin makanan yang bersantan sama yang pedas-pedas. yang pedas-pedas juga harus dihindari nih, apalagi ciwi-ciwi yang suka banget makan seblak. Makan seblak, makan Nggak bakso. mungkin sahurnya Ya makan kali seblak kan? sahur-sahur sebelah Rizky. Nggak apa-apa, tapi ada loh. Apa? Ada yang makan seblak. Kalau mau Sahur. sahur, kalau misalnya kan setelah apa ya, setelah berbuka misalnya kita makan yang pedas-pedas gitu kayak kan sakit perut juga pasti kan gitu. Nah untuk mengantisipasi itu nih kak, kira-kira minum apa lah kak? Kalau itu jawabannya beda lagi itu, nanti obat mah jadinya keluar di sini nanti bukan suplemen lagi jadinya. Suplemen ya, jadi Bukan suplemen. lebih ke obat-obatan Iya, ya. heeh. Oke, jadi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin juga kita bakal break dulu sebentar nih teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih pengen tanya-tanya nih, masih ada satu kali lagi kesempatan nih buat kita ngobrol ya bareng sama Apoteker Depra nih di pagi hari ini ya. Kita break dulu sebentar dan pastikan untuk kamu satu terus hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
Iya. Depra atau nomor 2 ya, kita masih ngebahas soal suplemen yang cocok untuk di akhir Ramadan dan menjelang Lebaran nih atau nomor 2 ya. Yang tadi sih kalau kata Kak Depra justru udah mau Lebaran gini, bahkan di awal Ramadan kemarin ya rame yang cariin untuk skincare sekalian untuk Krismi. Iya, kan. bener. Ternyata itu masuknya suplemen ya Iya, Kak. masuknya suplemen makanan. Baru tahu loh Iya. kalau ternyata itu termasuknya suplemen gitu. Ya kan tambahan gitu ya, nutrisi tambahan. Bahkan untuk kulit juga kita perlu nutrisi tuh nomor 2. Gak ada tuh glowing instan semalam tuh, gak ada. Ada Candi Bu. candi Gak ya. ada, justru yang klaimnya cepet-cepet itu kita perlu waspada ya kayak. Nah, Patut tuh. dipertanyakan sih sebetulnya. Iya, ya. makanya. Nah, belum lagi soalnya yang palsu lah, yang beneran lah klaimnya. Itu tuh bisa nggak sih cara kita sebagai masyarakat awam gitu untuk tahu gitu Kak, mana sih suplemen asli dan yang palsu yang beredar di pasaran gitu Kak? Itu ada cek sendiri di cek BPOM. Nah, menarik tuh. Klik BPOM. Jadi download dulu aplikasinya, nanti cek di BPOM. Kan ada nomor registrasinya. Nanti di BPOM ya keluar tulisan bahwa itu tidak terregistrasi. Kalau produk tidak ditemukan ya berarti nggak ada di registrasi BPOM. Oke, kalau nggak ada di BPOM, Nggak ada di BPOM ya berarti nggak terregistrasi di BPOM. Perlu tanda tanya tuh. Perlu tanda Iya. tanya. izinnya dari mana nih gitu kan ya. Kita undang Doktif nih nanti di sini. Boleh. Tapi dokternya mau nggak ke sini? Nah makanya kalau belinya itu berarti harus di tempat yang resmi. Iya. Ya, seperti apotik. Sekarang kalau suplemen kesehatan itu bisa kayaknya masuk ke Alfamart gitu ya. Cuman ada bedanya. Kalau mungkin di minimarket itu tidak ada diterangkan sama apotekernya ya. Iya. Kalau di apotek bisa sambil nanya-nanya gratis lagi. Iya sih sejauh ini masih gratis Iya. ya kan. Kalau misalnya kita tanya ke kasir kita nggak tahu ya. Nggak tahu apa-apa gitu. Dan juga Itu. banyak biasanya juga orang tuh malas ke apotek ya, pergi ke warung beli suplemen gitu kan, langsung beli tapi tanpa nanya nih apa aja sih kegunaannya, juga cara penggunaannya seperti apa, dosisnya seberapa gitu kan, kurang tahu ya. Kalau misalnya kita mandai-mandai nih, istilahnya mandai-mandai itu apa ya Fatih ya? Iya mandai-mandai apa ya kayak Mandai-mandai menggunakannya gitu. sok tahu gitu ya. Sok tahu ya, Ah. sok tahu gitu dengan suplemen yang kita minum gitu kan tanpa memperkirakan dosisnya gitu. Nah, efek sampingnya ini bakal seperti apa? Sebenarnya di produknya sendiri itu udah tertulis di situ aturan minumnya ya sehari 1 kali, sehari 2 kali. Cuman mungkin yang dibedakan tuh nanya mungkin ini fungsinya lebih jelasnya untuk ke arah mana gitu kali ya. Jadi kalau di apotek kan bisa ditanya-tanya. Nah kalau mungkin di minimarket ya bisa baca sendiri gitu kan ya aturannya, sama mungkin searching gitu. Iya Ya, sih gitu. bener. Iya, tapi kalau misalnya suplemen kan nggak ada efek samping yang kayak gimana ya kan Kak kan ya. Ya kalau minumnya asal tetap ada efek samping. Sih. Iya sih, yang paling bahaya efek sampingnya apa lah Kak? Ya paling mual, muntah. Misalnya nih vitamin yang harusnya vitamin C, kan yang banyak orang tahu kan vitamin C ya. Minumnya itu sebenarnya boleh minum vitamin C itu sebelum makan, karena vitamin C itu tidak bergantung sama keberadaan makanan dalam tubuh kita. Nah, cuman ada beberapa pasien yang mengalami ini ya mah mungkin, jadi bisa mengiritasi lambung kalau minumnya tidak bersamaan dengan makanan gitu. Jadi kita Kurang harus lebihnya tahu seperti itu, kondisi heeh. tubuh kita juga ya. Kayak, iya, gak bisa asal-asalan minum juga. Ya kita minum suplemen biar sehat malah sakit. Gimana dong? Kan lain ceritanya. Lain Iya, cerita beda sama berdua. cerita. Ini Mbak Krismi sebelum lebaran sudah minum vitamin apa? Tidak ada minum sama sekali, minum Wah, obat karena minum obat. sakit. Sakit kemarin tuh suara tuh habis Kak, habis sekali suara, mungkin karena dehidrasi juga ya. Wah itu bisa tuh minum vitamin Oh. multivitamin, vitaminnya yang dibantu untuk daya tahan tubuhnya. Oh pastinya. bisa nanti Iya, kita yang tanya-tanya. sifatnya imunomodulator. Imunomodulator Nah, ya, jadi ya. untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, karena nggak ketemu juga kan sama Kak Depra nih, baru hari ini ketemu jadi baru mikir nih kira-kira minum vitamin apa ya gitu. Jangan sungkan, ntar chat aja udah nomornya Kak aman, Depra. aman. Nanti Save. tinggal chat nih Kak Depranya. Tahun kedua juga ya, kalau misalnya di sekitar kamu ada apotek, ya jangan sungkan ya Kak ya buat nanya ke apoteker ya Kak ya, kalau misalnya mau konsultasi dan sebagainya gitu tahun kedua. Nah selain dari tadi kan kita ngobrolin soal suplemennya gitu. Nah selain suplemen gitu kan, sebenarnya pola makan yang terbaik itu kan juga bisa untuk jaga daya tahan tubuh gitu ya. Kayak ada nggak sih tips dari Kak Depra sebagai apoteker gitu, biar teman-teman tuh selama berpuasa dan udah mau selesai nih puasanya nih kan ya, buat jaga daya tahan tubuhnya dengan cara makan makanan yang baik aja gitu. Gimana Kak, ada nggak tipsnya Kak? Berhentilah makan sebelum kenyang. Hmm. Terus makan sayur yang pasti,
buah-buahan dan yang manis-manis itu dikurangin. Ya. Oke. Jadi kalau makan, misalnya makan kurma nih, kan lagi puasa nih banyak-banyak makan kurma ya kan. Benar. Jadi banyak orang yang makan tuh banyak gitu jumlahnya gitu. Jadi buah kurma itu yang dianjurkan ya paling sekitar 2 atau 3 aja sekali makan gitu. Dan orang tuh punya gula darah juga makan buah kurmanya harus dijeda. 1 dulu, terus 60 menit kemudian makan lagi 1 gitu. Nah untuk orang kita kan biasanya langsung aja dimakan dalam satu waktu yang sama gitu kan ya. Benar. Padahal efeknya bisa meningkatkan gula darah kalau dimakan langsung dalam jangka waktu yang sama dan banyak lagi jumlahnya. Itu untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit diabetes ya gitu. Oke, jadi untuk orang yang normal nih, soalnya kan biasanya aku tuh Kak, pas sahur itu habis makan nasi nih, lanjut lagi makan kurma gitu, 3 buah, 3 biji nih biasanya nih ada ngikutin sunnah ya ganjil. ngikutin sunnah nih Iya. 3 biji gitu. Tapi pas sahur aja nih, karena kadang tuh sahur tuh kan malas makan ya Kak Iya. ya, jadi makanya kurma aja gitu. Bisa juga untuk nambah stamina tuh kurma tuh. Oh iya. Kalau makan banyak-banyak nggak apa-apa Kak dengan Kalau banyak-banyak ya orang- nggak bisa. Ya tadi tuh cakupannya asupannya ya 2 atau 3 aja gitu. Oke, itu untuk semua orang ya dengan kondisi apapun juga gitu. Misalnya kan Kecuali penyakit diabetes tadi hanya boleh diperbolehkan 2, tapi harus dijarak 1 jam. Jadi 1 jam kemudian udah imsak. Oh, iya ya. Tadi bangunnya lebih awal. jadi makanya kayaknya bangunnya jam 1 nih, makan jam 1 kurma, jam 2 makan lagi lagi 1 1. kurma. Ya untuk buka puasa aja deh yang bener deh itu apa kurma gitu. Buka puasanya terus nanti makan gorengannya nggak terhitung lagi kan 5, Iya habis itu tuh. minum manis, makan kurma lagi banyak, wah gulanya. Ya ampun, belum kenyang belum berhenti kadang tuh. Betul Sebenarnya kita harus menormalisasi mungkin ya, gorengannya diganti dengan buah sebenarnya, tapi Iya. jarang banget orang kan. Jarang. Itu kan tradisi ya, makanya harus dengan gorengan, harus dengan kue cake, padahal itu sudah tepung, gula lagi di situ. Yes, betul. Udah Jadi terbiasa terbiasa. dan kenapa yang kayak gitu yang kurang sehat itulah ternyata yang nikmat gitu ya Iya. nomor 2 ya. Habis itu makan nasinya kan kalap lagi nasinya. Iya. Sampai gak bisa sujud tuh nanti pas terawihnya Wah, gitu. gitu ya Ayo. jadinya. Tapi memang waktu terbaik untuk makan gitu kayak setelah kita berpuasa tuh memang setelah tarawih atau bagaimana nih Kak? Makan nasi maksudnya. Makan nasi iya. Kalau saya tetap makan nasi ya pas pada saat berbuka gitu, tapi beda-beda setiap orang. Kalau setelah terawih takutnya kemalaman, nanti deket banget dengan waktu Tuh, tidurnya. Aku Oh iya. timnya Malah Kak tidak Depra. termetabolisme nanti. Aku makanya. timnya Kak Depra Malah biar tersimpan jadi ini. Heeh. Cuman kalau saya mengganti nasi. Ya, jadi saya mengganti nasi supaya tidak terlalu banyak karbohidrat. Kan sudah agak susah saya mengganti gorengan dengan buah tadi ya. Jadi buahnya lebih sedikit mungkin dari gorengannya, bahkan mungkin kadang nggak ada. Tapi asupan sayurnya tetap saya cukupin gitu. Jadi saya karbohidratnya nasinya saya ganti gitu. Ganti jadi apa nih? Ganti dengan singkong. Iya. Kayak apa ya? Nasi singkong. Saya ganti dengan singkong Iya, gitu. karbohidrat kita di Indonesia kan banyak ya, Iya, selain nasi benar. kan, Singkong, kentang. jagung juga. Ya, jagung, kentang, ubi jalar itu bisa jadi pengganti gitu. Iya. Jadi untuk orang-orang yang beras mahal, kalau aku nggak ngaruh, makan aja pakai singkong. Iya sih, benar sih ya. Iya, aku lebih milih kayak Kak Depra tadi sih buka puasa tuh takjil dikit gitu, abis itu langsung makan nasi. Karena pikir aku biar nggak terlalu malam makan nasinya Iya, gitu. Cuman kalau orang punya penyakit mah, makannya nggak boleh banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Mungkin gorengannya dibatasin, yang tadi biasa 5 jadikan 2 gitu. Terus kemudian makan nasi yang tadinya segundung jadikan kurangin lagi nasinya. seperempatnya, Seperempatnya. gitu ya, secukupnya Iya, perut kita deh. secukupnya. Nanti kalau mungkin berdua. kalau pas malam misalnya lapar lagi ya udah makan roti atau apa gitu. Oke. Iya. Gimana sih Kak kombinasi antara suplemen, makanan sehat sama mungkin olahraga juga kan masih penting ya Olahraga kan? juga. Semuanya harus bersampingan gitu, harus sama-sama gitu. Jadi suplemen itu tidak bisa menggantikan nutrisi dari makanan. Setuju. Ya, jadi makanan pola seimbang juga harus tetap dijaga gitu. Mhm. Olahraga juga jangan lupa. Iya Nah, tuh. itu yang penting ya, karena juga puasa nih ya, pas kita berbuka tuh pasti kalap banget gitu Iya. kan. Nah, waktu terbaik untuk olahraganya nih kapan nih Kak biasanya? Kalau saya tergantung pada waktu sesempatnya kita aja. Tapi kalau mau membakar kalori yang betul-betul pada saat puasa ini ya pada saat perutnya sudah mulai mau kosong gitu, sudah mau jam berbuka puasa itu tadi. Nah itu benar-benar tuh, jadi kalau dari asupan gulanya udah nggak ada ya jadi lemaknya yang terbakar. Oh iya tuh sering denger tuh aku. Benar.
Jadi lemaknya yang kebakar kan ya Kak, udah mau menjelang mau berbuka gitu. Gitu. Nah ini Mbak Krismi nih kalau kerjanya malam, baliknya subuh. Baliknya jam 12 malam. Oh baliknya jam 12 malam. Nah itu olahraganya kapan? Enggak ada. Nggak ada. Kak Depra jangan tanya dia kapan olahraga. Saya tuh seminggu kadang sekali atau 2 kali, itu pun juga jogging biasanya, jalan kaki itu. Tapi selama Ramadan ini off kayaknya. Off banget ya. Off banget, nggak ada sama sekali olahraga. Paling naik turun tangga yang ada di Iya, kantor. yang penting gerak lah ya. Iya. Tapi nanti olahraganya boleh dilanjut lagi nanti setelah Yes. lebaran nih tahun Pro 2. Ini karena juga udah berada di penghujung sesi kita ya. Mungkin terakhir nih dari Kak Depra sebagai apoteker kita di pagi ini, ada nggak sih kayak pesan untuk masyarakat, untuk pendengar kita nih biar tetap sehat nanti menjelang lebaran bahkan sampai selesai Idul Fitri nanti kita tetap sehat gitu. Kak Depra silahkan. Pola makan tetap dijaga dan jangan lupa jika perlu suplemen konsultasikan dulu kepada apoteker karena beda alasan beda suplemennya. Terutama untuk orang-orang yang lansia itu suplemennya beda lagi. Harus ada suplemen yang mengandung kalsium, suplemen yang mengandung glukosamin seperti itu. Pantun boleh nggak nih pantun? Boleh. Ya? Nanti kita Cakep. cakepin. Nah, saya nih. Belum. Bersih rumah nak lebaran nih. Cakep. Acaranya pastilah makan ketupat. Cakep. Konsumsilah suplemen kesehatan biar badan awak tuh sehat. Cakep. Ingatkan ya teman Pro 2 ya, buat kamu juga nih kayaknya kelupaan tadi suplemen apa aja sih yang misalnya yang kamu perlukan gitu ya. Boleh Betul. mungkin tanya-tanya ya sama apoteker yang ada di sekitar kamu, ataupun juga mungkin dari Kak Depra sendiri mungkin ada akun Instagramnya atau apa Kak yang boleh ada. ditanya-tanya gitu. Boleh. saya lanjut pantun lagi Oh, belum? Boleh. Lanjut. Saat lebaran makan rendang, asiknya bersama keluarga dan teman. Kolesterol pasti ku tendang, asal jangan lupa minum minyak ikan. Itu dia. Cakep ya, Iya, mantap lagi ya. sekali. Boleh. Sebentar lagi nak lebaran nih, pakai baju muslim putih. Jangan lupa minum glutathione. Kalau mau kulit awak tuh indah. Yes, cakep banget. Masih ada nggak Kak? Masih ada. Masih lanjut Masih nggak? ada. Lanjut. Aman. 2 hari lagi nak lebaran, sebentar lagi cucu datang. Minumlah kalsium dan glukosamin kalau ingin timang-timang. Oke, closing statement dari saya, beda alasan, beda suplemennya. Konsultasikan dulu pada apoteker sebelum minumnya supaya selamat sampai tujuan. Salam sehat bersama saya Apoteker Depra. Bisa hubungi saya di DM IG apotek_Arlim_Medika atau datang langsung ke apotek saya Apotek Arlim Medika di depan Alfamart Jalan Adi Sucipto KM 13. Oke, tuh teman Pro 2 ya, buat tanya-tanya tadi udah disebutkan ya teman Pro 2 ya, langsung aja nih buat kamu yang pengen tanya langsung cus aja DM ataupun juga langsung ke tempatnya ya. Tapi Langsung ke apotek lebih clear lagi nanti ya. Iya, Yes, langsung benar. dikasihin suplemen mana yang cocok buat Iya. kamu gitu. Iya, tapi aku penasaran Kak Depra ini selain apoteker kayaknya juga ini ya jago pantun ya, guru Iya. bahasa kayaknya ya. Pandai banget pantunnya nih. Iya deh, tapi terima kasih banyak ya Kak Depra ya udah share bareng kita di pagi ini walaupun udah libur gitu ya, tapi masih nyempatin buat datang ke studio Pro 2 Pontianak. Saya belum libur. Oh, belum libur. Habis ini lanjut kerja lagi Kak. Hari ini sore saya lanjut kerja Waduh, nih. tos dulu kita Kak ya. Tapi kita habis ini pulang. Iya. Makanya hati-hati di jalan buat teman Pro 2 yang lagi mudik. Ini kan lagi mudik gratis nih, udah di jalan nih hari ini Betul. kan ya. Udah tadi pagi nih ya teman Pro 2, kalau misalnya sanggup berpuasa puasalah gitu ya, kalaupun enggak ya nanti Enggak apa-apa. nggak apa-apa gitu, hati-hati di Musafir, jalan. ya. Bener ya kan. Kalau ada Iya. apa-apa soal suplemen nanti tanya-tanya sama Kak Depra atau Pro 2 ya. Pasti sama Krismi masih bakal temenin kamu sampai jam 10 nanti. Pastikan stay tune coba di Pro 2 Pontianak, Teman teman terbaik terbaik kamu. kamu. Thank you Kak Depra. Thank you.